Pemirsa tidak terima jadi bahan olok, seorang karyawan membakar ruang rapat lantai 3 kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara. Ini sempat terjadi kericuhan, terduga pelaku pembakaran pun telah diamankan polisi. Kericuhan terjadi di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara. Seorang karyawan yang bekerja sebagai operator diduga nekat membakar ruang rapat lantai 3 kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara akibat sakit hati. Pemeriksaan awal polisi, korban tak terima kerap dijadikan bahan ejekan dari foto yang diubah menjadi stiker WhatsApp. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 kamera CCTV, material terbakar, 1 galon berkapasitas 19 liter, serta 1 botol yang masih berisi Pertalite. Polres Kukar masih memeriksa MFA dan sejumlah saksi untuk memastikan rangkaian kejadian, motif, serta fakta hukum dalam perkara ini. Pada pagi-pagi menurut keterangan saksi-saksi itu dia membawa, yang bersangkutan ini membawa bensin di galon air itu hampir setengah lah isinya, dan kebetulan pada saat dia nyiram bensin di ruang rapat itu ada saksi dari OB. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Kutai Kartanegara, Zulfikar As, iNews melaporkan. Pemirsa, perselisihan sengketa lahan antara masyarakat 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah kembali memanas. Perselisihan pun berujung pembakaran mes karyawan dan sejumlah fasilitas perusahaan. Peristiwa pembakaran terjadi di kawasan perkebunan PT Bumi Sentosa Abadi atau BSA di Dusun Sriwaya, Kampung Jati Tuha, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Sejumlah warga mendatangi kawasan perusahaan dan meminta seluruh karyawan serta penghuni mes untuk meninggalkan lokasi. Setelah karyawan dan penghuni mes meninggalkan lokasi, massa kemudian membakar sejumlah bangunan dan fasilitas perusahaan. Api membakar mes karyawan, gudang, 1 unit sepeda motor, tangki solar, serta 3 unit mobil milik perusahaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi pembakaran terjadi akibat konflik lahan antara masyarakat dan PT BSA yang telah berlangsung selama belasan tahun. Ratusan aparat kepolisian dan TNI kini masih melakukan pengamanan di kawasan PT BSA. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 advokat mengadukan dugaan tindakan tidak profesional, maksud kami oknum polisi, ke Propam Mabes Polri. Pengaduan ini mempersoalkan proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat yang disebut berkaitan dengan sengketa tanah. Pihak pelapor menyebut sengketa tanah ini sebelumnya telah memiliki putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Mereka menilai objek tanah yang kini dipersoalkan berbeda dengan objek dalam putusan tersebut. Pihak pelapor juga mempersoalkan proses hukum tersebut karena menilai advokat memiliki hak imunitas saat menjalankan tugas dengan itikat baik. Pihak pelapor meminta Propam memeriksa dan juga mengevaluasi proses penyidikan tersebut. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Polres Metro Jakarta Barat. Katakan ini adalah bentuk kriminalisasi. Pasal 16 jelas advokat punya hak imunitas. Imunitas bukan masalah kebal hukum, tapi hal seperti itu harus dia menyurat dulu kepada organisasi masing-masing advokat. Ya, jadi sekarang kami sudah menyurat juga ke. Aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Kapolsek Liukang Kalmas. Ya, di mana pencopotan Kapolsek karena diduga pelaku narkoba kabur dari tangkapan polisi. Aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Kapolsek Liukang Kalmas.
Pencopotan diduga 1 dari 7 terduga pelaku narkoba jenis sabu ditangkap polisi melarikan diri. Sementara penanganan kasus tersebut dinilai tidak profesional. Peristiwa itu memicu gejolak di tengah masyarakat dan videonya viral di media sosial. Menindaklanjuti protes tersebut, Kapolres Pangkep AKBP Aditya Pradana bersama jajaran pejabat utama mendatangi Pulau Kalu-Kalu Kuang pada 18 Agustus 2026. Dalam pertemuan, Kapolres menyampaikan permintaan maaf kepada warga dan berjanji mengusut tuntas kasus tersebut. Kalmas itu karena ketidakprofesionalnya dalam kasus tersebut, yang mana saat itu ada satu orang yang melarikan diri yang diduga, ini masih diduga terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Kalmas. Polres Pangkep memastikan pemeriksaan terhadap mantan Kapolsek dan seorang anggotanya masih berlangsung, sementara penyelidikan terhadap kaburnya 1 terduga pelaku narkoba terus didalami. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin Ainis melaporkan. 7 pemuda di Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan digerebek polisi saat sedang mengkonsumsi narkoba di sebuah pondok. Barang bukti narkoba jenis sabu, senjata api rakitan, dan sejumlah uang diduga hasil transaksi narkoba langsung diamankan. Ini bukan. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres 4 Lawang, Sumatera Selatan menggerebek sebuah pondok yang dijadikan tempat ajang pesta narkoba. Sebanyak 7 orang pria tak bisa berkutik saat polisi menggeledah pondok di Desa Sleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang. Terungkapnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba berawal dari informasi masyarakat yang resah karena di desanya jadi ajang peredaran narkoba. Di pondok ini letaknya berdampingan dengan rumah terduga pelaku. Nah, kemudian untuk tersangka yang dapat kami amankan sebanyak 7 orang dengan inisial A alias C yang merupakan pemilik rumah sekaligus pengedar. Kemudian KS, kemudian AW, AS, AE, I dan DHS yang dalam tahap penyelidikan diketahui sebagai pengguna. Barang bukti yang berhasil disita yakni sabu seberat 2,57 gram, alat hisap sabu, senjata api rakitan berikut amunisi aktif, dan uang sebesar Rp500.000. Tersangka beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapolres 4 Lawang guna proses lebih lanjut. Ketujuh tersangka pun terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan.